Rentetan peristiwa demi peristiwa dalam beberapa hari terakhir mirip puzzle mengarah pada pelaksanaan janji Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi di tanah air. Dimulai dari pengerahan pasukan TNI ke kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Kemudian penangkapan bos Poltek Solo dan terakhir Prabowo menaikkan perpres untuk mengatur pengamanan keluarga para jaksa. Saat menjadi tamu dialog di podcast Heru Supono Arif, manusia merdeka Said Didu menyebut inilah momen Prabowo memulai pemberantasan korupsi dari Kejaksaan Agung. Dua lembaga penyidik lain yaitu KPK dan Polri belepotan dengan orang Jokowi, memakan waktu lama jika mengawali dari sana. Jadi hari ini saya happy karena harapan saya bahwa terjadi perbaikan negeri ini kelihatannya makin cerah. Nah, saya masih ingat Pak Bung Hersub, dulu saya katakan bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu perebutan kekuasaan yang nyata terjadi itu setelah pelantikan menjadi presiden. Simbol perebutan kekuasaan itu adalah saya selalu istilahkan surat perintah 13 Oktober di Solo pada saat Presiden Prabowo sebelum pelantikan menghadap dulu ke Presiden Jokowi. Dan keluarlah nama-nama menteri, keluarlah nama-nama pejabat, hampir semua loyalis Joko Widodo diangkat jadi menteri oleh Prabowo. Itu 13 Oktober. Disitulah kita kecewa semua bahwa inilah Jokowi 3 periode. Dan itulah saya istilahkan Bung Hersu, Pak Prabowo setelah pelantikan menteri-menteri dan berpidato di pelantikan presiden dengan semangat yang sangat tinggi akan memberantas korupsi, menegakkan hukum, mewujudkan pemerintahan bersih, dan semua hal-hal yang bagus di depan Presiden Joko Widodo dan anaknya Joko Widodo di gedung MPR. Gibran maksudnya ya, anaknya Gibran, itu ya. Anaknya Presiden Joko Widodo. Tapi akhirnya pada saat itu terjadi berbagai hal kasus dan Prabowo kelihatan melemah. Sampai keluar hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Sekarang itulah keluar saya istilah dulu 3 bubur panas yang sedang dihadapi Prabowo. Bubur panas pertama yang saya katakan bubur panas politik. Kekuasaan politik. Karena ada ancaman kalau macam-macam maka dia bisa dilakukan proses politik. Yang kedua bubur panas hukum, korupsi. Karena ini oligarki yang akan mengancam. Ya. Apa ancaman oligarki saat itu? Bahwa pada saat itu kita lagi rawan pangan betul-betul. Impor pangan lagi besar-besarnya. Dan itu paling gampang menjatuhkan pemerintah. Dan oligarki saat itu mengancam itu. Yang ketiga adalah bubur panas hukum dan korupsi. Nah 3 bubur panas ini di depan Prabowo. Kelihatannya dengan strategi tadi menggunakan Kejaksaan Agung sebagai motor depan untuk melakukan penegakan hukum, maka 3 bubur panas sekaligus itu dimakan di tengahnya. Bukan di pinggirnya lagi, di tengahnya. Dan tengah bubur panas itu ada di Solo. Kemarin muncul tentang Budi Ari, tentang judi online. Yes. Kita tahu Budi Ari adalah bagian dari bubur panas Solo. Ya. Siritex yang ditangkap Kejaksaan Agung. Iya. Jadi bubur panasnya 3 mangkok itu sedang dimakan sekarang. Oke? Jadi jangan heran kalau terjadi dinamika yang sangat tinggi terhadap ijazah palsu. Kita lihat bubur panas yang sangat besar itu adalah di tambang. Hampir semua pemain politik main di tambang. Dan orang-orang dekat Presiden Prabowo sekarang, dekat Presiden Jokowi itu pemain tambang semua. Ketua-ketua Golkar itu tambang, ketua-ketua partai itu banyak saya di tambang, tambang dan sawit. Dengan Perpres ini dia masuk memakan bubur panas lewat jalur oligarki termakan, bubur panas korupsi termakan. Dan Bung Hersu ingat, tambang ini pusatnya juga, pusat kendalinya korupsi di tambang ini terkait juga ke Solo. Ingat kasus Aneka Tambang. Dirut Aneka Tambang itu geng Solo. Timah ada kaitan ke Solo. Jadi saya pikir Pak Prabowo sekarang betul-betul mau menyentuh pusat bubur panasnya adalah di Solo.
Dan itu sinyal dikirim betul, menangkap Sirtex, mengungkap Kondigi, dan itu kan pernyataan istana kemarin sudah menyatakan, kalau Sirtex itu terbukti bahwa ini, maka jangan takut mengusut. Saat Sirtex kena masalah, siapa yang langsung ingin membuyout, tanda kutip, adalah Emmanuel, siapa? Ebenezer. Siapa menurut BCR adalah Joko Wertulen. Nah, untung Prabowo saat itu sebenarnya orang Prabowo tidak langsung bereaksi. Kan mau di bailout kan? Kalau di bailout ketutup semua ya jejaknya ya. Tutup semua. Tutup semua. Maka korupsi terbuka semua. Nah, jadi kita sekarang seluruh rakyat Indonesia bersatulah bahwa mendukung Prabowo memakan bubur panas 3 sekaligus ini agar bangsa ini kita selesai masalah bahwa pasti akan ada gerakan yang sangat keras, tapi insya Allah kita semua akan berada di belakang Prabowo.